Perlawanan rakyat Bone terhadap Belanda pada tahun 1905 dikenal dengan nama Rumpana Bone. Istilah Rumpana Bone berasal dari pernyataan Raja Bone ke-31 Lapawawai Karaeng Sigri sendiri ketika menyaksikan secara langsung peta Ponggawai yaitu putranya sendiri gugur diterjang peluru tentara Belanda. Hal inilah diungkapkan dengan kalimat Bugis yang kental Rumpani Bone atau Bobolah Bone. Maka dengan gugurnya peta Ponggawai sebagai panglima kerajaan waktu itu, maka Lapawawai Karaeng Sigri beranggapan bahwa benteng pertahanan kerajaan Bone telah bobol dan dikatakanlah, Rumpani Bone. Atau runtuhlah Bone. Lapawawai Karaeng Sigri bersama putranya Abdul Hamid Baso Pagilingi yang populer dengan nama peta Ponggawai menunjukkan kepahlawanannya dalam Perang Bone melawan Belanda tahun 1905. Pendaratan tentara Belanda secara besar-besaran beserta peralatan perang yang sangat lengkap di pantai timur kerajaan Bone ujung Palete, Bajoe dan ujung Patiro, dan disambut dengan pernyataan perang oleh Raja Bone. Tindakan penuh keberanian ini dilakukan setelah mendapat dukungan penuh dari anggota adat 7 serta seluruh pimpinan laskar kerajaan Bone. Salah satu putra terbaik tanah Bone dalam peristiwa heroik itu adalah Arung Ponre, La Semma Daeng Marola, atau lebih dikenal dengan nama Andre Guru Semma. Dia berasal dari Watang Ponre, yaitu sebuah perkampungan tua yang dahulu menjadi pusat pemerintahan kerajaan Ponre. Pada zaman dahulu ketika kerajaan Bone belum terbentuk, Ponre adalah sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang Matoa, atau Arung seperti halnya kerajaan-kerajaan kecil lain yang kemudian sama-sama melebur dalam kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja Bone ketiga yaitu Lasaliu Karampelua pada masa 1424 sampai 1496. Letaknya berada di puncak Bulu Ponre, sebuah gunung yang berada tepat di tengah-tengah antara Palaka, Ulaweng Bengo, Lapariaja, Libureng, Mare, Cina dan Barebo, atau saat ini menjadi Kecamatan Ponre. Selama kurang lebih 5 bulan Juli hingga November Daeng Marola senantiasa mendampingi Lapawawai Karaeng Sigri bersama peta Ponggawai melakukan perlawanan dengan taktik gerilya secara berpindah-pindah mulai dari Palaka, Pasempe, Gotang, Lamuru, dan Cita di daerah Sopeng hingga ke pusat pertahanan terakhir Bulu Ao, perbatasan Siwa dengan Tanah Toraja, tempat gugurnya peta Ponggawai. Dalam hikayat Rumpana Bone yang terkenal itu, disebutkan bahwa ketika para pimpinan laskar kerajaan Bone seperti Daeng Matepo, Arung Bengo dari Bone Barat, Daeng Masere Dulung Ajangale dari Bone Utara, dan Arung Sigri keluarga Arung Pone serta sejumlah Pakana Pasiono lainnya gugur dalam pertempuran melawan armada Belanda yang sangat lengkap persenjataannya, laskar Bone di bawah komando Panglima Perang Peta Ponggawai terdesak mundur dan bertahan di Celu. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Dentuman meriam-meriam Belanda disambut dengan tombak, parang, badik dan persenjataan seadanya oleh laskar Bone. Keberanian laskar Bone menyabung nyawa membuat serdadu Belanda merinding. Tidak sedikit serdadu Belanda yang tewas. Dalam pertempuran ini, Daeng Marola mengukir sejarah dengan keberaniannya yang pantang mundur sejengkal pun. Konon, dia hanya memiliki 3 butir peluru, namun setiap kali ditembakkan, moncong senjatanya kembali berisi seolah tak pernah kehabisan peluru untuk menewaskan si mata putih, Belanda. Pertempuran terus berlangsung. Panglima Kerajaan Bone Peta Ponggawai terus mengobarkan semangat perlawanan sambil terus meramu taktik agar tanah Bone dapat tetap dipertahankan. Satu demi satu laskar Kerajaan Bone gugur sebagai pahlawan Tanah Ugi. Daeng Marola pun akhirnya terluka lalu ditandu menuju Seroja, istana, tempat Mangkau, Raja, berada. Melihat kenyataan itu, Peta Ponggawai segera mengirim pesan ke istana agar kiranya Mangkau segera meninggalkan istana dan berlindung ke Palaka. Sang Raja menerima pesan tersebut dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Terbayang nasib negeri Bone tercinta jika harus ditinggalkannya. Ia menatap permaisuri menunggu pertimbangan. Daeng Marola pun telah tiba di istana. Setelah beberapa saat, Sang Mangkau lalu meminta pertimbangan Daeng Marola tentang isi pesan dari Peta Ponggawai. Dengan hormat Daeng Marola menyampaikan bahwa laskar Bone sulit untuk membendung serangan Belanda. Kekuatan persenjataan sungguh sangat tidak seimbang. Perlu perubahan taktik dan strategi untuk bisa terus melawan. Daeng Marola memahami dan merasakan kegalauan sang raja. Diyakinkannyalah sang raja bahwa mundur bukan berarti kalah tetapi mundur selangkah untuk maju 1000 kali. Setelah menyimak pandangan yang diberikan oleh Daeng Marola, sedikit tenanglah kembali hati sang raja.
Persiapan segera dilakukan. Para pengawal telah siaga untuk melindungi perjalanan sang raja beserta keluarga menuju Palaka. Pada tanggal 30 Juli 1905 tentara Belanda berhasil merebut Sauraja, Istana Raja, di Watampone dan menjadikannya sebagai basis pertahanannya. Sepeninggal Panglima Perang Peta Ponggawai, laskar-laskar kerajaan Bone terpencar-pencar. Meski perlawanan masih terus berjalan terutama laskar-laskar yang berada di wilayah selatan kerajaan Bone di bawah komando Latemo Page Arung Labuaja. Namun kian hari stamina laskar kerajaan Bone semakin menurun sementara serdadu Belanda terus menyisir pusat-pusat pertahanannya. Perlawanan rakyat Bone kini dilakukan dengan cara bergerilya dan berpindah-pindah. Dari Palaka, rombongan Mangkau kemudian pindah ke Pasempe. Tanggal 2 Agustus 1905 Masehi. Tentara Belanda menyerbu ke Pasempe. Akan tetapi Arumpone dengan laskar dan keluarganya sudah meninggalkan Pasempe dan mengungsi ke Lamuru dan selanjutnya ke Cita. Dalam bulan September 1905 Masehi, Arumpone dengan rombongannya tiba di Pitumpan Wawajo. Tentara Belanda tetap mengikuti jejaknya. Daeng Marola Arumponre serta sejumlah laskar pemberani terus mendampingi Peta Ponggawai menyertai Arumpone Lapawawai Karaeng Sigri hingga di Bulu Awo perbatasan Siwa dengan Tanah Toraja. Di Bulu Awo inilah pada tanggal 18 November 1905 Masehi. Laskar pemberani kerajaan Bone di bawah komando Panglima Peta Ponggawai kembali bertemu dengan tentara Belanda di bawah komando Kolonel Van Loenen dan terjadi pertempuran habis-habisan. Pada saat itulah, Baso Pagilingi Peta Ponggawai gugur terkena peluru Belanda. Pada saat gugurnya Baso Pagilingi Peta Ponggawai, Lapawawai Karaeng Sigri langsung menaikkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Rupanya Lapawawai Karaeng Sigri melihat bahwa putranya yang bernama Baso Pagilingi itu adalah benteng pertahanan dalam perlawanannya terhadap Belanda. Sehingga setelah melihat putranya gugur, spontan ia berucap, Rumpani Bone, artinya benteng pertahanan Bone telah bobol. Lapawawai Karaeng Sigri akhirnya ditangkap dan dibawa ke Parepare, seterusnya ke Makassar lalu diasingkan ke Bandung dan terakhir dipindahkan ke Jakarta. Pada tanggal 11 November 1911 Masehi, Lapawawai Karaeng Sigri meninggal dunia di Jakarta, maka dinamakanlah Matinroe RI Jakarta. Dalam tahun 1976 Masehi, dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional, dan kerangka jenazahnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ketika Lapawawai Karaeng Sigri diasingkan ke Bandung, pemerintahan di Bone hanya dilaksanakan oleh Hadat 7 Bone. Dengan demikian selama 26 tahun tidak ada Mangkau di Bone. Adapun Lasema Daeng Marola, ketika Bone benar-benar telah dikuasai oleh Belanda. Lasema Daeng Marola mengurungkan niatnya untuk pulang ke kampung halamannya yaitu Ponre. Daeng Marola Arumponre memilih tetap berada di Bajoe dan menghembuskan nafas terakhirnya di sana dan disebutlah ia sebagai Andre Guru Sema Suliwatang Matinro Eri Bajoe. Demikianlah sekilas sejarah Rumpana Bone, di mana seorang putra Ponre telah mengukirkan sejarah kepahlawanan yang akan terus dikenang oleh anak cucunya. Terima kasih telah menonton Infonea, nantikan video menarik lainnya seputar informasi sejarah di Nusantara. Dan jangan lupa berikan dukungan ke channel Infonea dengan cara like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.